Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai anabolisme, bagian dari metabolisme berupa penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme. Dalam hal ini, proses yang biasa terjadi atau paling populer adalah fotosintesis. Dengan persamaan reaksi CO2 berjumlah 6 tambah dengan 6H2O plus energi menghasilkan glukosa plus 6 molekul oksigen. Kalau dilihat, reaksi ini merupakan reaksi kebalikan dari respirasi, karena memang itu ya, dia bentuk reaksinya adalah reaksi bolak-balik. Dalam fotosintesis secara umum, kita mampu membagi reaksi-reaksi fotosintesis untuk menjabarkan lebih lanjut secara terperinci bagian-bagian reaksi dari persamaan reaksi yang umum. Secara umum, fotosintesis terbagi menjadi dua reaksi utama, yaitu reaksi terang dan lawannya adalah reaksi gelap. Penamaan reaksi terang dan reaksi gelap bukan berdasarkan siang hari ataupun malam hari, tapi butuh atau tidaknya cahaya. Reaksi terang tandanya dia butuh cahaya, sementara reaksi gelap dia dapat berlangsung tanpa membutuhkan cahaya. Perbedaan di antara keduanya adalah pertama di tempat terjadinya atau letaknya. Reaksi terang terjadi di grana. Reaksi terang berproses di grana, sementara reaksi gelap prosesnya di stroma. Kemudian reaksi terang diawali dengan sebuah proses yang namanya fotolisis air atau pemecahan molekul air, dan terjadi fotoeksitasi elektron atau loncatnya elektron, keluarnya elektron disebabkan karena pengaruh cahaya. Sementara reaksi gelap diawali dengan fiksasi karbon. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah hasil reaksi terang menghasilkan oksigen dan juga sumber-sumber energi dalam bentuk ATP dan NADPH2. Sementara reaksi gelap menghasilkan glukosa sebagai hal yang paling utama untuk dilakukan proses tersebut. Mari kita jabarkan secara satu persatu. Saya akan hapus dulu ini. Kita akan mulai dari reaksi terang. Reaksi terang sebetulnya dibagi menjadi dua, ya, berdasarkan kondisi keadaan lingkungan. Apabila kondisi lingkungannya tidak stabil, penuh dengan ancaman, maka reaksi terang yang terjadi adalah bersifat siklik. Sementara kalau dalam kondisi umum, wajar dan nyaman bagi tumbuhan tersebut, maka reaksi yang terjadi adalah non siklik. Untuk memudahkan, kita akan bahas dulu reaksi non siklik. Reaksi non siklik itu menggunakan dua fotosistem. Apa itu fotosistem? Fotosistem adalah sebuah ruangan, sebuah kamar yang memiliki panjang gelombang tertentu. Kita mulai dari reaksi
non siklik. Dia menggunakan fotosistem yang berjumlah 2 buah yang diberi nama fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 2 punya panjang gelombang 680, sementara fotosistem 1 panjang gelombangnya adalah 700. Seperti yang disebutkan di awal, pertama kali proses yang terjadi dalam reaksi ini adalah terjadinya pemecahan molekul air, fotolisis air, dan juga terjadinya fotoeksitasi elektron. Hal tersebut dipicu oleh kondisi yang sama, yaitu adanya foton atau adanya energi cahaya yang menyinari daun. Kemudian keakibat proton ini elektron akan keluar atau tereksitasi. Elektron akan tereksitasi di kedua fotosistem ini. Akibatnya, karena terjadi eksitasi elektron, maka terjadi kekosongan elektron di masing-masing fotosistem ini. Elektron akan keluar, dia kosong. Elektron di fotosistem 1 pun keluar, dia kosong. Untuk mengganti elektron di fotosistem 2, maka diperlukan yang namanya fotolisis air, yaitu pemecahan molekul air. Dengan persamaan reaksi, H2O akan dipecah menjadi 2H+, plus setengah oksigen, dan 2 elektron. 2 elektron inilah yang akan menggantikan kekosongan elektron yang berada di fotosistem 2. Sebaliknya, elektron yang tereksitasi di fotosistem 2 akan masuk menuju fotosistem 1 untuk mengisi kekosongan di fotosistem 1. Lantas, elektron dari fotosistem 1 siapa yang menangkap? Ternyata ada banyak sekali. Ada banyak sekali akseptor elektron pun dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1 ada banyak sekali akseptor elektron. Misalnya akseptor primen, ada juga plastoquinon, sitokrom, plastocyanin, dan seterusnya. Dan dalam proses ini terbentuklah 2 ATP. Terbentuklah ATP sebagai sumber energi. Energi apa? Energi yang akan digunakan untuk reaksi gelap nanti. Setelah itu, elektron yang tereksitasi dari fotosistem 1 akan ditangkap oleh NADP. Dan NADP ini akan berikatan dengan H+ hasil pemecahan molekul air, kemudian bersamaan membentuk yang namanya NADPH2. Sama seperti katabolisme, NADPH ataupun NADH ya, sama-sama digunakan sebagai sumber energi yang terkonversi menjadi ATP. Sampai di sini reaksi terang non siklik selesai. Yang kalau saya review, ketika foton ataupun energi cahaya menyinari daun, maka 2 fotosistem ini dengan panjang gelombang 680 ataupun 700 ataupun fotosistem 1 dan fotosistem 2 dan fotosistem 1, elektronnya akan tereksitasi. Akibatnya terjadi kekosongan elektron di kedua tempat ini. Kekosongan elektron di fotosistem 2 akan diisi oleh pemecahan molekul air atau yang disebut sebagai fotolisis air. Masuk ke sini. Dan elektron yang tereksitasi dari fotosistem 2 akan masuk dan menggantikan elektron di fotosistem 1. Dengan banyak sekali akseptor elektron yang terjadi di sini. Dan menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Lalu elektron yang tereksitasi akan ditangkap oleh NADP dan berikatan dengan H+ hasil pemecahan molekul air membentuk NADPH2 sebagai sumber energi. Lantas bagaimana konsep reaksi terang yang bersifat siklik? Mari kita hapus dulu. Oke. Siklik secara umum sama. Yang membedakan hanyalah dia bersifat siklus sebab hanya menggunakan satu fotosistem saja, yaitu P700 atau fotosistem 1 tadi kita. Fotosistem 1.
Sama-sama terjadi eksitasi elektron karena ada foton di sini, foton ataupun energi cahaya. Namun kondisi lingkungan yang kurang baik tidak mampu menghadirkan dua fotosistem. Namun untuk tetap bertahan hidup, tumbuhan tetap melaksanakan aktivitas metabolismenya dan menghasilkan ATP. Elektron yang keluar atau yang tereksitasi akan ditangkap dengan berbagai macam akseptor elektron. Misalnya ada ferrodoksin, lalu kembali lagi ditransfer ke kompleks sitokrom, kembali lagi ditransfer ke plastoquinon, ya, lalu kembali menuju ke fotosistem 1. Artinya elektron yang keluar akan kembali ke fotosistemnya yang semula, hanya untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi yang akan digunakan dalam reaksi gelap nanti. Intinya tumbuhan tidak akan tinggal diam apabila kondisi lingkungannya tidak nyaman. Dia tetap akan berusaha untuk survive dalam kehidupan. Baik, kita akan move on ke reaksi gelap. Di reaksi gelap, yang dihasilkan oleh reaksi terang tadi akan digunakan dalam reaksi gelap ini. Reaksi gelap seperti yang sudah awal saya sampaikan, dia terjadi yang namanya fiksasi karbon. Fiksasi karbon. Kalau reaksi terang tadi adalah pemecahan molekul air atau fotolisis air, sementara reaksi gelap ini adalah fiksasi karbon. Karbon apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan masuk ke stroma dan dia akan bereaksi dengan ribulosa bifosfat atau disingkat RUBP. Reaksi dia dibantu dengan enzim Rubisco membentuk PGA yang berjumlah 3 buah. Cara bacanya, karbon dioksida berikatan dengan ribulosa bifosfat dengan bantuan Rubisco menghasilkan 3 PGA. Ya, 3 PGA ini atomnya 6. Jumlah atomnya 6 buah. Jadi ada 3 molekul dengan atom karbon 6 buah. Proses yang kedua terjadi reduksi. Reduksi. 3 PGA akan berubah menjadi 6 G3P. Ini punya atom C3. Kalau tadi ada 3 atom C6, sekarang ada 6 atom C3. Ada 6 atom atau ada 6 molekul C3. Proses selanjutnya terjadi pemisahan di sini. 5 atom atau 5 molekul 3GP akan berpisah. G3P maksud saya. Dan 1 atomnya ya, dia akan sendiri di sini. 5G3P ini akan meregenerasi produksi RUBP, regenerasi. Sementara 3GP ini akan diubah menjadi glukosa. Ini terjadi dalam satu siklus, ya. 3GP tadi, G3P tadi jumlah atomnya adalah C3. Dan apabila terjadi 2 siklus, maka dia akan membentuk C6. Dia C3 di awal. Kalau ada 2 siklus, maka dia akan membentuk C6 dalam bentuk C6H12O6, yaitu glukosa. Inilah proses tumbuhan mendapatkan glukosa yang akan dipecah untuk menghasilkan energi dalam respirasi mereka. Nah, siklus reaksi gelap ini juga dinamakan sebagai siklus Calvin-Benson. Calvin-Benson. Ya, dengan 3 proses utama, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Baik, sekian teman-teman sekalian sharing video pembelajaran tentang anabolisme pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Jelas ini yang saya sampaikan tidak rinci sebab khawatir mengganggu ataupun membuat respon berlebihan dari metabolisme tubuh Anda.
Tapi ini bagian dari intinya saja, semoga dapat diambil pelajaran. See you in our next video. Assalamualaikum.